yang dikasihi berkati Tuhan, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah dalam persekutuan ibadah Shalom di hari Kamis tanggal 18 Juni 2020. Berdiri dan kita akan melakukan ibadah ini. Kita nyanyikan Aku Hendak Bersyukur. Saudara, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Maha Pengasih, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang bersyukur kepada-Mu, kasih-Mu yang selalu melingkupi kehidupan kami. Engkau Bapa yang tak pernah tinggalkan kami sedetik pun. Di kesempatan yang indah dalam persekutuan beribadah saat ini, Tuhan, Engkau yang hadir dalam persekutuan ibadah ini. Ibadah ini hanya boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat kita nyanyikan bersama tongkat dan menara. Saat ini saudara, kita mencari bahwa dalam kehidupan kita terkadang kita
tidak melakukan dengan sungguh-sungguh apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan karena itu penuh kerendahan kita membawa pengakuan kita kepada Tuhan. Mari berdoa. Ya Bapa yang Maha Tahu, Tuhan yang hidup, ini kami anak-anak-Mu dengan penuh kerendahan datang kepadamu. Sungguh kami sadar bahwa Engkau Tuhan yang sangat mengasihi kami, tapi terkadang kami kurang mampu untuk merespon kasih-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, Engkau yang selalu memberkati kami dalam segenap kehidupan kami, tapi terkadang kami kurang mampu untuk merespon berkat-Mu, kasih-Mu dalam hidup kami. Terkadang kami melupakan Engkau Tuhan. Terkadang kami kurang mengucap syukur kepadamu. Terkadang kami bersungut-sungut ketika berhadapan dengan berbagai hal dalam bentuk penderitaan atau dalam berbagai tantangan. Bapa, kami mohon ampuni kami. Kasihanilah kami dan baharuilah kami agar kami layak di hadapan-Mu. Ini kami Tuhan yang berdoa, yang membawa pengakuan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Kita nyanyikan bersama dari 2 Sahabat Lama 47, doa dan keluh. Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, saat yang indah ini dalam persekutuan beribadah di kolom, marilah kita akan merenungkan, memahami firman Tuhan yang menjadi perenungan warga Gemim di minggu berjalan ini. Di dalam Kitab Perjanjian Lama Yesaya 12 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Dalam suasana penuh sukacita saat ini ya Bapa, kami rindu untuk merenungkan lagi firman-Mu. Kami ingin kehendak-Mu bagi kami, karena kami tahu kehendak Tuhan nyata lewat firman-Mu. Tolong kami Bapa, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, bahkan kami semua Tuhan sebagai hamba-hamba-Mu, sebagai anak-anak-Mu yang Engkau kasihi, benar-benar terfokus pada firman-Mu, memahami dengan baik, dan firman Tuhan kami dapat aplikasikan itu, wujudkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ini doa kami Tuhan, Engkau berfirman bagi kami. Kami sedia menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita ikut bersama pembacaan Alkitab. Saya akan bacakan Yesaya 12
ayat 1 sampai 6, dan kita akan mengikuti bersama. Engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut, dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gementar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyhurkanlah bahwa namanya tinggi luhur, bermazmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Demikianlah pembacaan Alkitab, dan kita akan renungkan bersama dalam persekutuan yang indah ini. Menjadi tema renungan kita di sepanjang minggu ini, yaitu tetaplah bersyukur dalam segala keadaan. Saudara-saudara, bersyukur dalam segala keadaan itu adalah wujud iman yang kokoh kepada Tuhan. Karena sungguh kita yakini bahwa Ia tak pernah tinggalkan kita. Sebagaimana Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Dia yang tetap menuntun memelihara kehidupan kita. Dia yang sungguh mengasihi dan menyelamatkan kita. Sekalipun ada saat-saat ketika Ia harus menyatakan murkanya dan menghukum umatnya karena dosa-dosa yang dilakukan. Inilah yang disaksikan oleh saya dalam pembacaan Alkitab di sepanjang minggu ini dalam Yesaya pasal 12. Yang adalah nyanyian syukur atas keselamatan. Seperti yang tertulis dalam ayatnya yang pertama, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tapi murkamu telah surut dan engkau adalah ungkapan syukur kepada Tuhan. Sekalipun umat Tuhan tahu tentang murka dan kemarahan Tuhan atas segala dosa yang telah mereka buat. Tetapi ada saatnya Tuhan menyatakan kemurahannya, kasih-Nya, dan menghibur umatnya. Yesaya mau mengingatkan umat agar menyadari dosa-dosa mereka dan tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Antara lain mereka yang jatuh pada penyembahan berhala. Mereka tidak mengandalkan Tuhan, menyampingkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Saudara, dalam ayat 2 dikatakan,
Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak sebentar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Keselamatan yang digambarkan bagaikan mata air yang dituangkan di atas mezbah di bait Allah. Mata air Tuhan adalah sebuah sumber kehidupan dan kesejahteraan. Bagaimana yang kita baca dalam ayatnya yang ketiga. Air yang berasal dari mata air bukan mata air biasa, melainkan mata air keselamatan, mana Tuhan sendiri menjadi sumber air kehidupan. Yohanes pasalnya yang ke-7 ayat 37 sampai 38. Ayat 37 dikatakan, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Umat Tuhan diajak untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang mulia, yang dahsyat, yang ajaib di antara bangsa-bangsa. Dan ajakan untuk terus bermazmur, terus bersyukur, berseru dan bersorak-sorak karena keagungan Tuhan dalam perjalanan hidup mereka. Saudara jemaat yang dikasih berkati Tuhan, lewat bagian Alkitab ini kita diingatkan untuk senantiasa mengungkapkan syukur dalam kondisi apapun. Kita tidak bersyukur hanya karena seperti mungkin berulang tahun kelahiran atau perkawinan, bahkan ketika kita sukses, berhasil apa yang kita harapkan. Tapi kita tetap mengucap syukur dalam peristiwa apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Karena ketika kita tetap ada rasa syukur, ada sukacita, kita akan kuat dan kita mampu hadapi problema apapun. Sebab kita punya keyakinan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang peduli, Tuhan yang selalu mengasihi kita, Tuhan yang hidup. Dan Amsal pasal 17 ayat 22 yang selalu kita dengar, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Saudara, apalagi dalam situasi saat ini kita sementara dalam gumul menghadapi pandemi COVID-19 ini atau virus corona. Kiranya kita semakin mau datang kepada Tuhan. Kita semakin mau tetap percaya kepadanya. Kita tetap giat dalam bekerja, dalam berbagai tanggung jawab yang dipercayakan bagi kita. Kita tetap penuh semangat sambil kita tentu berintrospeksi diri masing-masing. Sejauh mana kita sungguh-sungguh tetap setia kepadanya, melakukan kehendaknya dalam situasi sesulit apapun. Marilah kita tetap mau utamakan Tuhan dalam hidup kita, dalam kerja kita. Kita senantiasa berlimpah dengan ucapan syukur, karena Ia berjanji
Ia tak pernah biarkan kita anak-anaknya yang selalu berseru dan berserah kepadanya. Ia juga berjanji memberkati kita yang tetap andalkan Dia, yang menaruh harapan kepada Tuhan. Saat ini tentu kita selalu ingat anjuran dari pemerintah untuk kita antara lain melakukan social distancing, bahkan physical distancing, atau kita jaga jarak ketika dalam satu pertemuan yang tentu tidak melibatkan banyak orang. Tetapi bersama Tuhan kita semakin dekat, semakin melekat kepadanya, karena Dialah satu-satunya Tuhan, Juru Selamat kita, air kehidupan yang selalu mengasihi kita, yang selalu menuntun dan telah menyelamatkan kita. Biar firman yang boleh kita dengar, renungkan dalam persekutuan ibadah ini, dalam tuntunan Roh Kudus kita dapat mengaktakannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara, dengan penuh sukacita kita akan menjawab berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita lewat pemberian persembahan. Sementara memberi dengan sukacita, kita nyanyikan Kidung 367, Padamu Tuhan dan Allahku. Saat ini saudara, mari kita berdoa dalam doa syukur dan doa permohonan. Mari berdoa. Kepadamu Tuhan Allah yang maha besar, yang maha mulia, kami datang bersyukur. Kasih setiamu yang selalu kami alami saksikan dalam perjalanan hidup kami sampai saat ini. Oleh karena kemurahan-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih banyak Tuhan. Kesempatan indah ini juga Engkau beri kami boleh bersekutu bersama dalam satu persekutuan yang beribadah di kolom. Iya Bapa, dalam persekutuan ibadah ini ada firman yang telah kami baca, dengar, renungkan. Tuhan Yesus tolong kami, mampukan kami untuk boleh mengaktakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Ada persembahan syukur juga yang kami boleh berikan, karena ini dapat berguna dalam tugas panggilan gereja-Mu. Dan Engkau tolong kami dapat mempersembahkan hidup kami secara totalitas menjadi satu persembahan hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Bapa yang baik,
tuntun kami semua, berkati kami Bapa dalam persekutuan ibadah ini, baik sebagai pelayan khusus yang ada, Penatua Syamas, bahkan UPK, Bipra, bahkan seluruh jamaat yang dengan penuh sukacita mau bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kuat-kuatkanlah kami, sehat-sehatkanlah kami. Berdoa bagi jemaat yang mungkin dalam pergumulan, dalam gumul keluarga, bahkan mungkin ada dalam keadaan lemah, sakit, Tuhan kuatkan, sehatkan, sembuhkan mereka. Terpujilah nama Bapa di sorga. Kami selalu taruh hidup kami dalam tangan kasih Bapa. Dan kami pun selaku jamaat, dalam pinta kami, Engkau mendengarkan doa kami masing-masing secara pribadi. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, mengajar kami berdoa. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang salah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasih berkati Tuhan, kita akan akhiri ibadah ini. Berdiri menyanyikan NNBT nomor 34. Tuhanlah perlindungan. Sumber kekuatanku, Tuhan perisai hidupku, penolongku yang teguh. Jika jatuh dalam dosa, Kaulah yang mengangkatku, karena Ku
Dan marilah saat ini kita akan mengakhiri ibadah ini. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Demikianlah ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.